Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita akan review hari Sabtu di Sachsenring. Pada dasarnya ada dua kejadian yang sangat menarik di Sachsenring. Yang pertama yang pastinya ada di kelas MotoGP, dan yang kedua ada di kelas kadet Red Bull Rookies Cup, di mana akhirnya pembalap Indonesia berhasil mengibarkan bendera merah putih, di mana Muhammad Kiandra Ramadipa akhirnya bisa finish podium 2 di RBRC Race 1 Sachsenring 2025. Kita akan bicarakan dulu tentang MotoGP ya. Jadi pada dasarnya hari Sabtu ini merupakan hari yang sangat basah. Mulai dari free practice 2 itu udah mulai kelihatan basah, dan akhirnya hujan pun turun pada sesi kualifikasi 2. Jadi kualifikasi 1 tuh masih basah aja, kualifikasi 2 itu bener-bener basah sebasah-basahnya. Dan akhirnya Marc Marquez berhasil menorehkan atau berhasil memperoleh pole position di kualifikasi kedua dari MotoGP Sachsenring Jerman. Saya melihatnya ketika Marc Marquez itu berhasil meraih pole position ya di Sachsenring dalam keadaan basah, saya langsung melihat, wah, kalau kejadian balapan sprint race-nya basah juga, ini kayaknya Marc Marquez nggak akan terkejar. Namun, yang kejadian di sprint race itu tidak semudah yang saya bayangkan awalnya. Jadi balapan untuk Marc Marquez sendiri ya, maksudnya ya, di balapan sprint itu bisa dibilang struggle ya di lap-lap awal. Jadi Marc Marquez yang start dari posisi pertama itu memang berhasil tetap memimpin sampai pintu tikungan pertama ya. Tapi pada saat memasuki pertengahan tikungan, dia tuh kayak yang wide gitu, sehingga Marc Marquez harus merelakan posisinya yang awalnya memimpin itu langsung turun ke posisi 5 di mulut keluar dari tikungan 1 pada saat melakukan akselerasi. Dan ini tuh berat banget sih ya buat Marc Marquez, dan kelihatan setelah itu memang di setiap tikungan-tikungan yang ke arah kanan itu Marc Marquez itu wide, berapa kali wide gitu ya. Nah, Marc Marquez berada di posisi 5. Yang paling berat fight-nya Marc Marquez menurut saya di balapan di race sprint race ini adalah ketika dia fight melawan Fabio Di Giannantonio dengan motor yang sama, GP25 yang sama gitu ya. Itu fight-nya tuh benar-benar solid, dan benar-benar Fabio Di Gia itu juga memang kayaknya nggak mau memberikan space yang mudah bagi Marc Marquez, atau memberikan overtake yang mudah bagi Marc Marquez. Marc Marquez butuh 1 atau 2 lap berada di belakang Fabio Di Gia. Setelah itu Fabio Di Gia juga berusaha untuk ngedekatin Marc Marquez dan juga cepat mengganggunya dia. Fight-nya tuh benar-benar solid banget antara Marc Marquez dan Fabio Di Gia. Namun setelah Marc Marquez dapat ritmenya, terus habis itu overtake Di Gia, segala sesuatunya jadi kayak yang lebih mudah gitu ya. Dia overtake Fabio Quartararo itu juga mudah, terutama di di daerah straight gitu ya. Sementara kita tahu Ducati juga punya kelebihan dari power. Lalu yang juga cukup menarik adalah ketika Marc Marquez itu mengejar yang namanya Marco Bezzecchi, yang memang semenjak awal tuh sudah mimpin. Marco Bezzecchi itu di balapan 15 lap sprint race ini udah benar-benar dan jadi dari awal tuh udah berusaha bikin gap jauh dari Fabio Quartararo gitu ya, dari pembalap-pembalap yang berada di posisi kedua gitu ya. Nah, Marc Marquez yang awalnya mungkin lebih dari 1 detik, saya pikir ya, lebih dari 1 detik, terus akhirnya dia di hampir mungkin di lap 11 kalau nggak salah, itu Marc Marquez mendekat menjadi 1 detik. Dari 1 detik dia berusaha lagi untuk naik lagi, dan akhirnya benar-benar di 1 lap berikutnya dia jaraknya ke Marco Bezzecchi itu langsung turun lagi menjadi setengah detik, terus habis 0,2 detik, dan akhirnya di lap terakhir khususnya di straight ya, itu Marc Marquez melakukan overtake terhadap Marco Bezzecchi. Dia melakukan dive bomb, tapi dive bombnya ini karena dia melakukannya dalam keadaan track basah, jadi tidak seheboh itu. Kayak dive bomb dari sebelah dalam tikungan,
Terus habis itu dia agak wide di tikungan, di setelah tikungan, namun Marc Marquez berusaha untuk berada di sebelah kiri dari Marco Bezzecchi, sehingga pada saat dia memasuki tikungan 2 atau tikungan berikutnya yang berada ke sebelah kiri, itu Marc Marquez bisa masuk melalui melalui sisi dalam dan memanfaatkan akselerasi yang lebih bagus dari yang namanya Ducati Desmo CDC GP25 bila dibandingkan dengan Aprilia RSGP. Dan setelah itu ya kita tahu sendiri ya, setelah tikungan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kan tikungan kiri semua, dimana Marc Marquez itu benar-benar spesial banget ya yang namanya tikungan kiri. Dan walaupun ini balapannya itu basah, itu tikungan kirinya Marc Marquez tetap spesial gitu. Walaupun di balapan sprint race kita juga tetap menyaksikan bagaimana ada momen di mana Marc Marquez itu agak slip, kehilangan grip ban belakang, terutama ketika dia setelah overtake dari Fabio Quartararo. Nah, ini yang menariknya adalah satu lap terakhir ya setelah Marc Marquez overtake Marco Bezzecchi di ujung straight, Marc Marquez itu terus berusaha untuk menjauh dari kejaran Bezzecchi, sehingga dia finish lumayan jauh tuh ya, lumayan jauh, hampir 1 detik ya, 0,9 detik ya, berada di depan dari Marco Bezzecchi. Ini sebuah kemenangan yang luar biasa sih ya. Ya model-model kayak dulu Valentino Rossi, cuman beda cerita ya. Kalau Valentino Rossi itu mungkin sengaja untuk turun, tapi ini benar-benar nggak sengaja turun karena dia bermasalah di awal. Dia struggle di awal hingga turun di posisi 5, overtake atu sehingga dia terakhir di lap terakhir tuh overtake Marco Bezzecchi. Indah banget sih fight-nya Marc Marquez di balapan sprint ini. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, dan pasca sprint ini di mana Alex Marquez juga hanya memperoleh berapa poin ya? Di bawah 5 poin, sehingga Marc Marquez itu jaraknya di klasemen juga semakin jauh ya, dari kejaran dari adiknya Alex Marquez, 78 poin kalau nggak salah perbedaan antara Marc Marquez dengan Alex Marquez di klasemen. Nah, itu di balapan MotoGP. Sementara di balapan RBRC-nya ini juga cukup menarik gitu ya. Balapannya juga basah, dan kita ketahui balapan basah ini juga merupakan salah satu kekuatan bagi pembalap-pembalap Asia Tenggara. Nah, yang menarik ini ada Kiandra Ramadipa nih. Kiandra Ramadipa kan baru masuk, dia rookie di Rookies Cup. Oh, ada rookie di Rookies Cup. Nah, dia tahun lalu masih membalap di Asia Talent Cup. Nah, terus habis itu tahun ini dia balapan di Red Bull Rookies Cup. Nah, startnya pun memang secara umum masuk di top 10, namun ketika start berjalan ya, itu tuh Ramadipa tuh memang kelihatan beda banget ya di balapan basah gitu ya. Terus tapi dia langsung maju ke depan, dia posisinya kalau nggak salah tuh progresnya tuh 6, terus habis itu 4 ya, terutama berada di belakang Veda. Sempat naik ke posisi 3, beberapa lap ya, Veda dan Ramadipa tuh berada dalam posisi 3 dan 4, Veda di 3, Ramadipa di 4, sampai akhirnya Ramadipa overtake Veda, dan bahkan selama mungkin berapa ya, mungkin 7-8 lap ya, Ramadipa berhasil memimpin balapan Red Bull Rookies Cup itu tuh. Dan bahkan yang cukup menarik adalah itu ada satu momen beberapa lap di mana kita bisa melihat Ramadipa posisi pertama dan Veda Ega Pratama ada di posisi kedua. Wah ini luar biasa nih kalau misalkan dua pembalap Indonesia bisa finish podium 1-2. Ada 2 bendera merah putih ada di podium gitu ya. Walaupun akhirnya Veda setelah itu turun ke bawah, walaupun akhirnya nanti finish posisi 4, dan ketika itu Brian Uriarte juga langsung naik lagi ke depan. Jarak Ramadipa memang dengan pembalap kedua itu bisa 1 detik, namun di lap-lap akhirnya Brian Uriarte itu terus maju ke depan, dan akhirnya Ramadipa di overtake di sektor terakhir, di lap terakhir, dan membuat Kiandra Ramadipa harus puas finish posisi podium 2 di race pertama RBRC Sachsenring Jerman ini. Ini menarik banget. Perjuangannya luar biasa. Pasca balapan ini, pembalap Malaysia Hakim Danis masih memimpin klasemen. Veda Ega Pratama masih di posisi
ya di posisi ketiga gitu ya dari klasemen. Ini juga cukup menarik, kita akan lihat karena memang kalau misalkan di akhir musim ini Veda Ega Pratama berhasil bertahan di posisi 3 ya atau di posisi top 3 dari RBRC 2025, maka dia punya kesempatan atau potensi untuk balapan Grand Prix tahun depan, karena salah satu salah satu yang hadir di regulasi, jika seorang pembalap itu belum usianya 18 tahun tapi dia sudah 17 tahun tapi dia itu finish posisi top 3 di RBRC atau Junior GP, maka dia berhak untuk balapan di World Championship Moto3 tahun berikutnya. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog di hari Sabtu Sachsenring 2025 ini, di mana Marc Marquez memenangkan balapan sprint dan juga Ramadipa berhasil finish podium 2 dan mengibarkan bendera merah putih di Sachsenring Jerman. Sampai bertemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.